wa ishruna fi uqubati syarbil khamri. Bermula bab ke-27 pada menyatakan siksa orang minum arak. Nah, jadi dalam pelajaran bab 27 ini yaitu menerangkan kepada kita tentang masalah hukubat atau siksa bagi orang minum arak atau minum khamar atau pakai sabu-sabu atau hisap ganja. Jadi semua udah masuk tuh. Semua jenis narkoba ini barang siapa yang makainya maka beginilah hukubatnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan barang siapa minum arak di dalam dunia niscaya tiada ia minum arak di dalam akhirat. Jadi barang siapa yang meminum khamar di dunia maka enggak dapat lagi jatah akhirat nanti, jatah surga. Karena dalam surga ada 4 sungai. Nah, jadi dalam surga ada 4 sungai. Yang pertama adalah sungai Laban. Ya, sungai susu. Yang kedua adalah sungai madu. Yang ketiga adalah sungai khamar. Ya, sungai khamar. Jadi sungai daripada khamar. Jadi bisa berenang-berenang, bukan hanya minum kita, berenang bisa Anda sana. Ya. Bisa berenang-berenang kita ya. Sambil mabuk, sambil berenang-berenang. Boleh, kenapa enggak boleh? Yang enggak boleh minum khamar di dunia, yang enggak boleh hisap ganja di dunia. Lalu nanti di surga ada lebih dari ganja ada sana. Lebih dari khamar, sungai-sungainya ada sana. Apalagi khamarnya kan? Barang siapa yang meminum ia akan arak pada ketika tengah hari dan waktu subuh, maka yaitu masyrub ia. Ya, dan barang siapa yang meminum ia akan arak, maka niscaya arak itu adalah merupakan ibu segala kejahatan. Nah, jadi barang siapa yang meminum arak, maka sesungguhnya arak itu adalah merupakan induknya segala kejahatan. Jadi segala kejahatan itu induknya minum arak. Karena kalau udah minum arak itu bersambung itu beberapa dosa lainnya. Udah hilang akal kan? Udah mabuk, tak tahu lagi kepada orang tuanya, tak tahu lagi kepada guru-gurunya, tak tahu lagi untuk ibadah kepada yaitu Tuhannya. Nggak kenal lagi kan? Nggak ada akhlak lagi, nggak ada adab lagi. Nah, itulah bahayanya narkoba ini ataupun arak ataupun khamar ya. Dan bermula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula minum arak itu berhimpun segala dosa. Jadi orang yang minum arak itu disitulah perhimpunan segala dosa. Dan barang siapa yang meminum arak itu seperti orang yang menyembah berhala yang bernama Lata dan Uzza. Jadi orang yang minum arak itu seperti orang menyembah berhala yang bernama Lata dan Uzza, seperti orang jahiliyah. Bermula orang yang minum arak itu mal'un, dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meminum arak itu mendapat laknat daripada Allah. Ya. Jadi siapa yang pakai narkoba, minum pakai sabu-sabu, hisap ganja kan? Maka dia akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan, bermula barang siapa yang minum ia akan arak, maka sanya kafir ia dalam segala kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nabi. Dan di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, maka dalam semua kitab itu, maka di situ Allah melarang ya, dan kafir barang siapa yang meminum ia akan arak. Dan di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memberi salam ia kepada orang minum arak atau menjabat tangan ia akan dia, atau bertaulan ia akan dia, niscaya membatal oleh Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Jadi barang siapa yang memberi salam, ada orang yang sudah kita tahu dia minum arak pakai sabu-sabu, kita kasih salam dia, Assalamualaikum. Atau kita berjabat tangan dengan dia, jabat tangan, dah tahu dia itu tukang mabuk, ya kan? Atau kita bertaulan dengan dia, kita berkawan dengan dia.
maka niscaya membatalkan oleh Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Allah batalkan amal kita itu 40 tahun. Jadi begitulah bahayanya kita itu apabila berkawan atau memberi salam atau berjabat tangan atau meminum khamar, ya. Maka oleh karenanya senantiasalah kita menjauhi, karena disitulah akar segala dosa, induknya segala dosa, dan di situ pula terletak salah satu laknat Allah bagi barang siapa yang berada di dalamnya. Maka oleh karena kita hindari, kita usahakan jangan sampai kita terjebak kepada yang namanya narkoba, ya. Nah,